Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tak hanya Yusuf yang terkejut melihat keadaan yang ada di dalam kamar itu, melainkan Jerry dan Pak Brata yang baru saja menyusul ke lantai 2 ikut tercengang melihat kondisi Elena yang ternyata baik-baik saja. Kekhawatiran mereka ternyata tidaklah tepat. Begitupun Pak Brata yang tidak menyangka jika ternyata putrinya masih sanggup bertahan untuk mempertahankan dirinya dari jebakan Rena. "Sayang, kamu gak apa-apa?" tanya Pak Brata yang langsung menghampiri putrinya dan memeluknya dengan begitu erat. "Alhamdulillah, Ele gak apa-apa, Pak. Cuma tadi pipi Ele ditampar 2 kali sama dia," ucap Elena mengadu. "Pak, Ele mau pulang," imbuhnya merengek. "Maaf Pak, lebih baik kita segera kembali ke pondok. Kita bisa selesaikan di sana," ujar Yusuf membuka suara, namun ekspresi wajahnya kini terlihat begitu datar dan dingin, sangat berbeda dengan biasanya. "Baiklah, kita pulang dulu sekarang." Pak Brata merangkul putrinya dan membantu memegang selimut tebal untuk menutupi sebagian tubuh Elena karena tidak mengenakan pakaian rapi. Tunggu dulu." Elena menghentikan langkahnya saja hendak memasuki mobil. Ia sudah tidak melihat keberadaan Rena karena ternyata ia sudah dibawa oleh pihak berwajib. "Ada apa?" tanya Pak Brata mengerutkan dahinya. "Mon, dan satu lagi siapa? Gue lupa namanya. Makasih ya, dan kalian hati-hati kalau balik ke Jakarta," ucap Elena menatap keempat laki-laki yang kini berdiri di teras rumah. Mondi dan Diki hanya menganggukkan kepalanya sambil mengayunkan tangan ke udara di sampingnya. Jerry ikut menatap kepergian Elena dengan perasaan yang sangat sulit dimengerti. "Lo udah nyerah?" tanya Mondi ketika melihat mobil yang dikendarai Elena mulai meninggalkan kawasan rumah kosong itu. Jerry menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. "Gua nggak nyerah dan mungkin nggak akan nyerah untuk mendapatkan gadis terbaikku. Tapi sekarang gue sadar kalau ternyata gue bukan yang terbaik buat Ele." Mondi yang mendengar itu pun seketika langsung mengerutkan dahinya menatap ke arah Jerry. "Maksud lo? Lo lihat cowok tadi, dia calon suami Ele, dan gua ngerasa kalau dialah yang terbaik buat Ele. Saingan gua terlalu berat, tapi bukan berarti gua kalah. Gua mau belajar agama," jelas Jerry seketika membuat Mondi langsung tercengang. "Lo nggak kesambet penghuni sini kan? Perasaan yang diuji nyali gue dari tadi. Kenapa lo yang kesurupan?" Celetuk Mondi menggelengkan kepalanya yang membuat Jerry lagi-lagi terkekeh. "Lo tahu waktu gue masuk kawasan pondok tempat Ele dibuang sama bokapnya, ternyata itu bukan penjara seperti yang Ele katakan. Itu adalah surga, dan gue benar-benar kayak nemuin ketenangan banget di sana. Cuma tadi karena keadaan lagi genting, jadi gue belum sempat menikmati di sana," jelas Jerry lagi yang membuat Mondi lagi-lagi dibuat tercengang. "Ele udah nemuin imam yang cocok untuk bimbing dia. Dan gue juga mau jadi imam yang baik kelak. Makanya gue mau belajar agama. Siapa tahu gue bisa nemuin bidadari kayak Elena," imbuh Jerry kembali terkekeh, membayangkan bagaimana cantiknya Elena yang kini sudah memakai pakaian yang tertutup hingga ujung kepalanya. "Wait, lu mau jadi?" "Iya," jawab Jerry dengan cepat menganggukkan kepalanya. "Gua akan jadi mu'alaf," imbuhnya dengan sangat yakin hingga membuat Mondi terdiam dengan sejuta pikiran yang entah melayang kemana. Bagaimana tidak jika Jerry ingin jadi mu'alaf tapi tidak mau mempertahankan perasaannya pada Elena. Justru Jerry ingin menyerahkan Elena kepada laki-laki yang jauh lebih baik darinya. Padahal menurut Mondi, Jerry sudah sangat baik, bahkan laki-laki itu sudah mau berpindah agama. Bukankah itu sudah bentuk dari pengorbanan? Batin Mondi dalam hati.
Elek, kamu nggak apa-apa kan? Ada yang luka nggak? Kamu diapain aja? Kamu? Maira, aku nggak apa-apa, jawab Elena tersenyum dan berusaha memegang tangan Maira agar tidak terus meraba-raba badannya yang terbalut selimut tebal. Maira hanya ingin memastikan bahwa calon kakak iparnya masih utuh dan selamat tanpa lecet sedikit pun. Tapi hal itu malah membuat Elena merasa risih karena saat ini ia sedang berusaha memegang erat selimutnya. Alhamdulillah, syukurlah, Maira langsung menghela nafasnya dengan lega. Sayang, antarkan Elena ke kamar kamu dulu. Pinjamkan baju kamu, karena sepertinya Uma Cila menatap penampilan Elena, seolah sadar dan mengerti bahwa gadis itu tidak memakai pakaian rapi. Makanya ia menyarankan putrinya agar segera membawa Elena masuk ke kamar. Iya, Uma, jawab Maira yang langsung menarik tangan Elena untuk menaiki tangga ke kamar. Mai, pelan-pelan sakit tahu tangan aku, pekik Elena pelan saat berada di ujung tangga atas. El, serius, kamu gak diapa-apain kan sama mereka? Kamu masih pakai baju gak sih sekarang? Kenapa kamu bawa selimut begini? Tanya Maira begitu penasaran. Alhamdulillah, I'm fine Maira. Beruntung karena ternyata orang yang disuruh sama Rena adalah teman baikku. Jadi ya aku selamat, jawab Elena sekali lagi, membuat Maira bernafas lega. Kalau nggak kenapa-kenapa, terus kenapa kamu pakai selimut? Tanya Maira lagi begitu penasaran. Gimana gua nggak pakai selimut? Kalau baju gue dibuang semua sama Rena, cetus Elena menghela nafasnya kasar. Ya udah, ayo masuk aja sekarang. Maira membuka pintu kamarnya dan memilih masuk lebih dulu. Elena pun segera ikut masuk, namun saat dirinya masuk, tiba-tiba selimutnya tersangkut pada gagang pintu hingga membuat selimut itu terlepas dari lilitan di tubuhnya. Astagfirullah, pekik dua orang secara bersamaan dapat melihat baju yang dikenakan oleh Elena ternyata sangat jauh dari bayangan Maira. Ya, dua orang, karena saat Elena masuk ke dalam kamar Maira, saat itu juga Yusuf juga baru tiba di lantai 2, hendak menuju kamarnya yang berada di depan kamar Maira. Kakak, pekik Maira membuat Elena segera berbalik dan Yusuf yang sudah lebih dulu menutup matanya dengan menahan nafas berat. Brak! Maira membanting pintu kamarnya dengan cukup kencang hingga membuat laki-laki itu bisa menghela nafasnya kasar serta membuka mata. Namun ia tidak juga berhenti untuk beristighfar saat baru saja melihat penampakan yang seharusnya tidak ia lihat. Sementara itu, di dalam kamar, tubuh Elena menegang dengan begitu sempurna saat menyadari bahwa ternyata Yusuf melihat penampilannya yang hanya mengenakan lingerie. Mai, tadi udah nggak apa-apa, ikhlasin aja. Toh bentar lagi kalian nikah kan? Jadi kamu bisa buka-bukaan lagi nanti, ucap Maira dengan asal yang membuat mata Elena seketika langsung membola. Plak! Elek, pekik Maira saat dengan tiba-tiba mendapatkan sebuah pukulan dari sahabatnya. Emang aku salah ngomong ya? Bukannya dulu kamu yang cerita kalau kamu udah ngelamar Kak Yusuf. Jadi ya udah sih, lanjutkan. Imbuh Maira dengan begitu mudahnya tanpa tahu bagaimana degup jantung Elena saat ini. Itu masa kecil gue, Mai. Anjir lah loh, masih inget, cetus Elena dengan perasaan kesal bercampur malu. Ia memang pernah bercerita hal itu kepada Maira dulu. Bahkan Elena menitipkan Yusuf pada Maira agar laki-laki itu tidak dekat dengan wanita lain. Namun itu sudah sangat lama, bahkan saat ia masih kecil, dan Elena mengira bahwa Maira sudah melupakan hal itu, namun ternyata ia salah.
Ingatan Maira masih sangat tajam, dan entah mengapa kini Elena merasa begitu takut jika ternyata Yusuf juga masih mengingat perbuatan gilanya dulu yang mengajak laki-laki itu untuk menikah. Gak mungkin dia inget kan? Gak boleh, gak mungkin pokoknya. Gumam Elena dalam hati, terus berdoa dan berharap agar Yusuf tidak lagi mengingat kejadian belasan tahun yang lalu.